Mobil listrik Cina kini digebuk sana-sini. Setidaknya ini terjadi di Amerika Serikat AS, Uni Eropa, dan yang terbaru Kanada. Dugaan subsidi dari pemerintah menjadi penyebab. Kanada secara resmi mengumumkan akan menjatuhkan tarif bea masuk hingga 100% bagi mobil listrik atau elektronik facial EF yang diimpor dari Cina, di samping bea masuk impor sebesar 6,1% yang sudah ada. Selain mobil listrik, Kanada juga mengenakan tarif 25% pada baja dan aluminium Cina. Pengumuman tersebut menyusul pertemuan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat AS, Jake Sullivan, dengan Perdana Menteri atau PM Kanada Justin Trudeau dan Menteri Kabinet pada hari Minggu. Tarif baru kendaraan listrik berlaku 1 Oktober sementara aluminium dan baja 15 Oktober. Perlu diketahui, industri manufaktur otomotif Kanada mempekerjakan lebih dari 125.000 orang. Kanada telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mendukung transisi ke kendaraan listrik dan memperkuat rantai pasokan baterai domestik. Pada konferensi pers di Halifax di pantai Atlantik Kanada, Trudeau sempat menyatakan bahwa kelebihan produksi kendaraan listrik Cina dan subsidi besar-besaran dari pemerintah untuk sektor otomotifnya mengharuskan kita untuk bertindak. Sementara itu, Kedutaan Besar Cina di Kanada Selasa ini menyampaikan ketidakpuasan yang kuat atas rencana Ottawa untuk mengenakan tarif 100% pada impor kendaraan listrik Cina. Di sisi lain, Komisi Eropa mengeluarkan draft terbaru soal bea masuk ke mobil listrik buatan Cina. Hal ini merupakan kelanjutan aturan yang sebelumnya sudah diterapkan sementara di Juni, sekitar 17% hingga 37,6% di atas bea masuk saat ini sebesar 10%. Rencananya draft itu akan disetujui Oktober nanti. Dalam pernyataan terbaru, Komisi Eropa mengatakan pihaknya akan mengenakan bea masuk impor selama 5 tahun hingga 36% pada mobil listrik Cina. Namun ini bisa dikecualikan jika Beijing dapat menawarkan solusi alternatif untuk mengakhiri pertikaian mengenai subsidi negara yang diklaim Eropa membuat EV Cina lebih murah. Khusus Tesla yang diproduksi di Cina, kendaraan itu hanya akan menghadapi tarif impor UI tambahan sebesar 9% setelah eksekutif Uni Eropa atau UI menyimpulkan bahwa Tesla diuntungkan hanya sedikit oleh subsidi Cina daripada produsen di dalam negeri tirai bambu. Hal ini sontak membuat marah pemerintah Presiden Xi Jinping. Cina dengan tegas menentang keras tarif tersebut seraya meneriakan desakan agar Brussels bekerja sama dengan Beijing secara rasional dan pragmatis untuk menghindari eskalasi perdagangan. Kelompok yang mewakili perusahaan Cina di Eropa, Kamar Dagang Tiongkok untuk UI atau CCCI juga meneriakan rencana Komisi Eropa tersebut tidak adil. Sikap UI justru akan memperburuk ketegangan perdagangan. Perlu diketahui, UI menerapkan kebijakan tarif setelah melakukan penyelidikan yang berujung pada klaim subsidi pada mobil listrik Cina. Beijing sendiri sudah melayangkan banding terhadap tindakan tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dalam aturan sementara Juni, mobil listrik Cina BYD mendapat kenaikan tarif 17%, sementara Geely 19,3%. Mobil listrik Cina lain SAIC dikenakan tarif 37,6%. Belum diketahui jelas bagaimana nasib sejumlah perusahaan mobil Eropa seperti Volkswagen dan BMW. Belum diketahui jelas bagaimana nasib sejumlah perusahaan mobil Eropa seperti Volkswagen dan BMW dari Jerman yang terlibat usaha patungan yang mengekspor kendaraan listrik Cina. Sebelumnya mereka sempat mengutarakan kekhawatiran akan kebijakan baru UI tersebut. Menurut Atlantic Council, penjualan kendaraan listrik Cina di luar negeri naik 70% pada tahun 2023 mencapai 34,1 miliar US dollar atau sekitar 526 triliun rupiah. Hampir 40% ditunjukkan ke UI, penerima kendaraan listrik Cina terbesar. AS sendiri sudah mengumumkan memberlakukan peningkatan tarif impor kendaraan listrik Cina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menaikkan tarif bea masuk impor aneka produk Cina, salah satunya mobil listrik. Keputusan yang sama seperti yang diambil Donald Trump ini dinilai bisa memukul konsumen di Amerika Serikat. Rencana itu mendorong transisi ke energi dan ekonomi bersih AS ikut terdampak. Padahal kini lebih banyak mobil listrik AS masuk Cina dibandingkan sebaliknya. Biden mengumumkan aturan baru untuk menaikkan tarif bea masuk impor atau BMI pada Selasa 14 Mei 2024 siang waktu Washington DC atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Secara khusus Biden menyoroti soal mobil listrik Cina. Biden mengatakan pemerintah Cina mengucurkan subsidi besar ke produsen mobil listrik. Dengan subsidi tersebut, perusahaan Cina tidak lagi fokus mencari untung lewat pemasaran produk. Mereka bisa fokus mengembangkan distribusi dengan harga rendah.
Keputusan itu mencemaskan Gubernur Colorado Jared Polis, politikus Demokrat yang dikenal penyokong transisi ke energi bersih. Ia menyebut keputusan tersebut kabar mengerikan bagi konsumen AS. Keputusan itu juga menjadi langkah mundur bagi upaya peningkatan cakupan energi bersih Amerika Serikat. Sejumlah pejabat di pabrikan otomotif AS menyebut akses pada suku cadang baterai dan baterai jadi Cina salah satu cara menekan biaya produksi. Jika harga kedua hal itu naik, mobil listrik buatan AS akan naik harganya dan sulit dijangkau konsumen AS. Keputusan menaikkan bea masuk juga pernah dilakukan saat pemerintahan Donald Trump pada 2018 dengan alasan melindungi industri AS dari produk murah Cina. Trump saat itu menaikkan bea masuk untuk aneka komoditas Cina. Beijing membalas dengan kebijakan serupa yang dampaknya terjadi perang dagang sampai sekarang. Untuk kali ini, balasan Cina dikhawatirkan berimbas pada pabrikan AS dan Eropa. Di South Carolina ada pabrik BMW yang memasok 25.000 mobil ke Cina, sementara di Alabama ada pabrik Mercedes-Benz yang memasok mobil dalam jumlah besar ke Cina. Di berbagai negara AS lainnya ada berbagai pabrik otomotif yang memasok mobil ke Cina. Presiden AS Joe Biden bahkan meningkatkannya hingga 4 kali lipat menjadi 100%. Sebelumnya pajak impor yang berlaku adalah 25%. Kebijakan ini bahkan sudah resmi berlaku 1 Agustus lalu. Di saat yang sama, AS juga menaikkan tarif impor sel surya dari Cina naik 2 kali lipat menjadi 50%. AS juga menggandakan tarif semikonduktor Cina dari 25% menjadi 50%, lalu meningkatkan 3 kali lipat tarif impor produk baja dan aluminium menjadi 25%. AS juga menyebut ini adalah bagian dari upaya mencegah Cina meremehkan perusahaan-perusahaan AS, termasuk mengancam lapangan kerja manufaktur AS.